Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisandra Aziza Wulandari. Saya mahasiswi Stikasiasi NIM 20217011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem pencernaan. Berikut videonya. Yaitu anatomi sistem pencernaan. Di sini ada lingua atau lidah, kemudian ada cavita oralis yaitu rongga mulut. Kemudian ada gladula parotidea yaitu kelenjar bawah telinga yang membentuk kelenjar ludah. Kemudian ada gladula sublingualis yaitu kelenjar bawah lidah yang membentuk kelenjar ludah. Kemudian ada gladula submandibularis yaitu kelenjar rahang bawah. Dan kita turun lagi ada faring atau pharynx. Kemudian ada esophagus yaitu kerongkongan. Kemudian ada hepar yaitu hati. Kemudian ada gaster yaitu lambung, pankreas yaitu pankreas, kemudian ada splenilicus atau limpa, kemudian kita turun lagi kembali ke hati, ada vesica velenia yaitu kantung empedu, kemudian turun lagi ada duodeni yaitu usus 12 jari, kemudian ada colonna transversum yaitu bagian usus besar antara flexura hepatica dan flexura splenica atau usus besar yang melintang. Kemudian ada colon descendens yaitu bagian usus besar antara flexura kolon kiri dan kolon sigmoid atau usus besar yang turun. Kemudian ada colon ascendens yaitu usus besar yang naik, jejunum yaitu usus halus bagian tengah, dan kita turun lagi ke caseum. Caseum yaitu bagian pertama usus besar. Di sini ada colon sigmoid yaitu usus besar, kemudian ada rectum yaitu bagian distal usus besar, lalu ada appendicis vermiformis yaitu umbai cacing, kemudian ada kanalis analis yaitu saluran dubur, dan terakhir ani yaitu dubur. Oke, untuk yang kedua yaitu anatomi rongga mulut. Yang pertama di sini ada gladula parotidea yaitu kelenjar bawah telinga yang membentuk kelenjar ludah. Kemudian ada lingua yaitu lidah. Kemudian ada dens yaitu gigi. Lalu ada ductus glandulae sublingualis yaitu saluran kelenjar bawah lidah. Kemudian ada frenulum linguae yaitu lipatan mukosa mulut atau frenulum lidah. Lalu bergeser ke sini ada ductus parotideus yaitu saluran kelenjar parotis. Kemudian ada musculus masseter yaitu otot pengunyah. Lalu ada mandibula yaitu rahang bawah. Kemudian ada glandula sublingualis yaitu kelenjar bawah lidah yang membentuk kelenjar ludah. Lalu ada musculus molloideus yaitu otot dasar mulut. Lalu yang terakhir ada gladula submandibularis yaitu kelenjar rahang bawah. Selanjutnya ada anatomi esophagus. Yang pertama ada inferior teeth atau gigi infecus, kemudian ada orofaring yaitu orofaring, kemudian ada epiglottis yaitu epiglottis, kemudian ada piriform recess yaitu tulang rawan tiroid, kemudian ada thyroid cartilage atau tulang rawan cricoid, kemudian ada thyroid cartilage yaitu thyroid cartilage, kemudian ada crocapenius muscellus, kemudian ada cripohareal concilius, kemudian ada trachea yaitu trachea, kemudian ada aorti concilius yaitu bronchus tulang rawan kiri, kemudian ada aorta yaitu aorta, kemudian ada left main bronchus yaitu bronchus kiri, kemudian ada inferior esophagus yaitu diafragma, kemudian ada diafragma, kemudian ada fundus of stomach yaitu lambung, kemudian ada cardiac part of stomach yaitu bagian jantung lambung atau bagian perut lambung. Baik, selanjutnya ada anatomi lambung. Yang pertama ada fundus vericivulus yaitu dasar lambung, kemudian esophagus yaitu esophagus, kemudian ada kardia yaitu katup lambung bagian atas,
Kemudian ada serosa, yaitu selaput jaringan ikat. Kemudian ada musculus longitudinalis, yaitu otot memanjang. Kemudian ada musculus scissulaire, yaitu otot melingkar. Kemudian ada musculus obliquus, yaitu otot tali menyamping. Lalu ada corpus, yaitu badan lambung. Lalu ada range mucosa, yaitu otot selaput lendir lambung. Lalu ada curva minor gratis, yaitu lengkungan besar lambung. Lalu ada curvatura major gratis, yaitu lekung kecil lambung. Lalu ada antrum piloricum, yaitu bagian yang lebar pada lambung. Lalu ada clanis ploricum, yaitu saluran muara lambung. Kemudian ada spinache piloricus, yaitu katup muara lambung. Lalu ada pylorus, yaitu muara lambung. Kemudian yang terakhir ada duodeni, yaitu usus 12 jari. Selanjutnya anatomi usus besar. Yang pertama ada flexura linealis coli atau flexura collicinialis, yaitu lengkungan pada usus besar tepat kolon transversum menjadi kolon descendens. Kemudian ada mekolon transversum, yaitu lapisan ganda usus besar lambung. Lalu ada flexura hepatica coli, yaitu lengkungan pada usus besar tempat kolon ascendens menjadi kolon transversum. Lalu ada kolon transversum, yaitu bagian usus besar antara flexura hepatica dan flexura splenica atau usus besar yang melintang. Kemudian ada apedic epiploidy, yaitu lipatan lemak pada peritoneum usus buntu. Lalu ada kolon descendens, yaitu usus besar yang turun. Kemudian ada arteri mesenterica, yaitu superior. Nadi usus halus bagian atas. Lalu ada haustum, yaitu kantong usus besar. Kemudian ada kolon ascendens, usus besar yang turun. Lalu ada lium, yaitu tulang usus. Kemudian ada valvula ilocaelaris, yaitu katup usus halus bagian bawah. Lalu kita kembali lagi ke sini, ada mesenterum, yaitu akar usus halus. Kemudian ada tatean coli, yaitu pita yang melebar pada otot dinding usus besar. Lalu ada colon sigmoidemium, yaitu bagian usus besar berbentuk S dan berada di bawah. Lalu ada saseum, yaitu bagian pertama usus besar. Lalu ada apex tedi vermiformis, yaitu umbal cacing. Lalu ada rectum, yaitu bagian distal usus besar. Canalis analis, yaitu saluran dubur. Dan terakhir ada sphincter ani externus, yaitu anus. Baik, selanjutnya ada anatomi usus halus. Yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari. Kemudian ada jejunum, yaitu usus kosong. Kemudian ada ileum yang biasa disebut sebagai usus halus. Lalu ada large intestines, yaitu usus besar. Lalu terakhirnya ada rectum, yaitu anus. Dan untuk yang terakhir ada anatomi kantung empedu dan pankreas. Yang pertama ada vesica velinia, yaitu kantung empedu. Kemudian ada ductus hepaticus dextra atau sintrisa, yaitu saluran kelenjar hati kiri atau kanan. Kemudian ada ductus hepaticus communis, yaitu saluran kelenjar hati. Lalu ada mucosa pankreas, yaitu mukosa pankreas. Kemudian ada ductus coledocus, yaitu saluran kelenjar empedu. Kemudian ada ductus silticus, yaitu saluran kelenjar yang menghubungkan leher kandung empedu dan ductus coledocus. Lalu ada duodeni, yaitu usus 12 jari. Lalu ada hepatopankreatik, yaitu pankreas dan hati. Lalu ada papila duodenal, yaitu puting usus 12 jari. Dan di sini ada pankreas, yaitu pankreas. Lalu ada jejunum, yaitu bagian tengah usus halus. Dan terakhir ada ductus paratecius, yaitu saluran kelenjar pankreas. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.